firman Tuhan merenungkan bersama firman Tuhan di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Mari kita persiapkan posisi kita, hati dan pikiran kita, dan waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Kak Kari untuk boleh membawa kita dalam perenungan. Baik, saya boleh tes suara dulu, suaranya kedengaran? Kedengaran, Kak, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam untuk umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, sahabat orang muda, dimanapun berada ya. Karena saya tahu ada banyak dari lokasi-lokasi atau tempat yang berbeda. Halo, selamat pagi. Shalom, kita bersyukur pada Tuhan karena hanya karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kita masih diberikan nafas hidup, dimanapun kita berada, waktu kita saat ini masih diberi kehidupan. Dan saya senang bersyukur kepada Tuhan melihat anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan mau menggunakan nafas hidup di saat ini untuk belajar, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Senang sekali, puji Tuhan. Dan kita bersyukur untuk waktu yang indah ini, untuk bisa membuka lembaran-lembaran pelajaran firman Tuhan yang akan kita nikmati sebagai perenungan, bahkan kekuatan untuk kita hidup, khususnya hidup di masa-masa genting di akhir zaman, sebelum Tuhan datang. Nah, kita akan mulai perenungan pada pagi hari ini, dan cara terbaik untuk memulainya sudah pasti dengan datang dulu kepada kaki Tuhan dalam doa. Saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan iman kami percaya bahwa saat ini Tuhan melihat, mendengar, memperhatikan kami. Di saat kami anak-anak Tuhan, teman-teman Tuhan, orang-orang berdosa, menerima kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan. Dan hal terindah itu kami akan pakai untuk mempelajari, menghampiri kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tidak punya hal-hal yang kudus, yang menyanggupkan kami untuk mengerti firman-Mu yang kudus. Tapi kami percaya karena kebaikan Tuhan mengirimkan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh diberikan pengertian, kami sanggup untuk merenungkannya, bahkan kami disanggupkan untuk menghidupkannya. Berkati aplikasi, jaringan internet, Zoom yang kami gunakan, agar boleh berjalan dengan baik. Terlebih lagi, hamba-Mu yang akan berbicara, urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan setiap telinga mata yang mendengar, melihat, Tuhan boleh urapi dengan Roh Kudus. Kami bersukacita karena mendapatkan hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah pelajaran yang sebenarnya sederhana, tapi penting menurut saya. Dan semoga menjadi penting juga untuk Bapak Ibu, sahabat orang muda di mana pun berada. Kalau harus diberi judul, maka judulnya adalah pakai waktu atau menggunakan waktu. Bicara tentang waktu, sudah pasti ini materi ataupun bahan perenungan yang sering ya, mungkin sudah berulang-ulang kita dengar atau kita pelajari. Jadi biarlah pagi ini kita mendapatkan sudut pandang yang baru, ataupun pengulangan-pengulangan yang mungkin lebih menguatkan kita berbicara atau berhubungan dengan waktu. Nah, Bapak Ibu, sahabat orang muda, saya membaca sebuah artikel atau tulisan pendek tentang seorang yang bernama Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Kita tahu dia adalah seorang raja yang cukup terkenal, memerintah
Yunani pada masanya. Muda, perkasa, berani, dan tangguh. Orang yang cukup ya bilang sukses, cukup berhasil di masa dia hidup. Alexander the Great, Alexander yang Agung. Dan kita tahu, mungkin Bapak Ibu, sahabat orang muda juga pernah dengar cerita tentang Alexander the Great, Alexander yang Agung. Dia mati di masa yang cukup, ya masih dibilang masih masa emas ya, masih tergolong muda. Nah, artikel itu atau tulisan yang saya baca, saya tidak tahu persis apakah ini kebenarannya eh, sebuah fakta yang adanya, tapi biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini, boleh kita ambil pelajarannya ya. Kita bisa ambil sebuah makna kehidupan. Menjelang Alexander yang Agung ini mau meninggal, dia mengalami suatu kondisi yang sakit, lalu dia harus mati. Sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia memanggil wakil-wakilnya, dia jenderal-jenderalnya, ya, pengurusnya, staf-stafnya. Lalu dia menyampaikan pesan, ya. Ada 3 pesan yang disampaikan kepada jenderal-jenderalnya. Pesan yang pertama, dia bilang begini, kalau nanti saya mati, saya mau peti, ya, peti yang di tempat yang digunakan untuk menempatkan tubuhnya yang sudah mati, harus digotong atau dipikul oleh dokter-dokter yang paling hebat yang ada pada waktu yang ada di kerajaannya. Dokter-dokter yang terbaik, yang paling hebat. Mereka lah yang harus menggotong, memikul peti saya. Itu permintaan atau pesan yang pertama. Pesan yang kedua, katanya, waktu membawa peti jenazahnya dari kamarnya ke tempat di mana nanti dia dikuburkan, jalannya itu harus ditaburi dengan kekayaan yang dia punya, ya, harta yang dia punya. Ya sudah pasti tidak semua ya, tapi apa yang dia punya, emas, semua benda-benda bernilai, dia minta itu ditaburi di jalan sampai ke tempat kuburan di mana dia harus dikubur. Itu permintaan atau pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ada 3 pesan, ada 3 permintaan. Pesan yang ketiga, dia minta peti untuk menaruh tubuhnya yang sudah mati itu dibuat lubang, didesain, dibuat lubang sehingga tangannya bisa keluar dari dalam peti. Jadi tangannya bisa keluar dari dalam peti dan tangannya itu terlihat tergantung ya, menggantung keluar dari dalam peti. Permintaan yang unik ya. Yang cukup menarik juga untuk kita tahu apa maksudnya. Itulah 3 permintaan dari Alexander yang Agung kepada bawahan-bawahannya. Lalu pasti pertanyaan yang sama yang akan muncul yang kita pikirkan juga ya, yang dipikirkan oleh para bawahannya, jenderal-jenderal yang dia bertanya, Raja, Pak Alexander, kenapa permintaan itu harus disampaikan dan harus dilakukan? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka Alexander yang Agung menyampaikan, kenapa saya minta dokter-dokter yang terbaik, yang hebat, yang harus memikul peti saya, supaya semua orang tahu, khususnya untuk masyarakat yang ada di negaranya ya, di kerajaan waktu itu, mereka boleh tahu, boleh lihat bahwa dokter yang paling hebat pun, dokter yang paling pintar pun tidak sanggup, tidak punya kuasa jika manusia sudah dihadapkan kepada sesuatu yang namanya kematian. Wow, satu pelajaran yang baik ya. Dia sudah mau mati pun dia mau memberikan pesan kepada banyak orang. Dan ternyata kalau menurut artikel itu ya sampai kepada kita sekarang.
bahwa dokter yang paling hebat pun tidak sanggup, tidak punya kuasa bila mana seseorang sudah harus menghadapi yang namanya kematian. Lalu apa maksud dari permintaanmu yang kedua? Permintaan yang kedua, kenapa dia minta hartanya, benda-benda mulia, benda-benda berharga yang dia punya ditaruh di jalan, di tanah, di tempat di mana dia menuju ke kuburannya. Dia bilang begini, supaya juga orang lihat, orang tahu bahwa apa yang kita dapat di bumi, apa yang kita hasilkan di bumi, itu tetap akan tinggal di bumi. Itu tidak akan kita bawa kemana-mana. Ya. Dia menjadi tidak bernilai. Dia hanya bisa ditaruh di atas tanah. Kalau kita sudah apa? Menuju atau menghadapi yang namanya kematian. Yang kita dapat di bumi, ya tinggal di bumi. Tidak akan kemana-mana. Lalu mereka bertanya kembali, lalu apa maksud dari permintaan atau pesanmu yang ketiga? Lalu Alexander yang Agung menjawab seperti ini. Supaya orang melihat, ya, tangan saya yang keluar dari peti, tangan saya tergantung itu, tangan saya tidak memegang apa-apa. Kosong. Saya lahir, kita semua lahir ke bumi ini dengan tangan yang kosong. Waktu kita mati, kita juga mati dengan tangan yang kosong. Kita datang tidak pegang apa-apa, kita lahir tidak bawa apa-apa, saat kita mati, kita juga tidak apa? Tidak bawa. Setelah sesuatu yang cukup berharga, yang sebenarnya lebih berharga, sudah hilang. Yang kita tidak bisa miliki lagi. Apa itu? Waktu. Baik, cerita itu sampai di situ. Tentu saja pesan yang pertama cukup baik ya. Ada pelajaran yang indah yang bisa kita pelajari bahwa kalau sudah mau mati ya paling hebat pun tidak ada yang bisa menolong ya. Hanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak maka kehendaknya itu pun jadi atau berlaku bagi kita. Kemudian apa yang kita dapat di bumi ya tidak bisa kita dibawa kemana-mana, hanya akan tetap tinggal di bumi. Bahkan menurut tulisan Rasul Petrus, semua unsur-unsur bumi nantinya akan binasa, akan hancur. Tidak bisa dibawa dan hancur. Lalu yang ketiga, apa yang kita punya kita tidak bisa bawa juga ke dalam kematian. Kita datang dengan tangan kosong, kita mati dengan tangan kosong. Segala sesuatunya tidak akan berharga bila sudah hilang masanya. Namun satu yang lumayan berharga, yang hilang, kita gunakan baik-baik, tidak kita pakai baik-baik, yaitu adalah waktu. Mari kita belajar sedikit tentang waktu. Waktu, saya menyampaikan dua fakta saja. Fakta yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa pagi ini, siang ini, sore hari ini, dimanapun kita memulai perhitungan waktu, kita semua diberikan waktu yang sama. 24 hours. 24 jam. Tidak ada satupun orang di dunia ini, dia diberikan 25 jam, 26 jam. Tidak ada. Ada yang ada yang dapat waktu cuma 10 jam, nggak ada. Semua mendapatkan waktu yang sama, 24 jam. Dan secara umum 24 jam ini kita isi dengan pembagian waktu ya, 8-8-8. 8 jam untuk tidur, itu kita tidak berbuat apa-apa, aktivitas kita hanya tidur, kita tidak tahu apa-apa, kita tutup mata. 8 jam berikutnya biasanya kita pakai untuk bekerja ya. Umumnya orang bekerja 8 jam, pagi sampai siang atau sore 8 jam. 8 jam yang selanjutnya kita gunakan untuk, harusnya isinya adalah untuk keluarga, untuk ibadah, ibadah pagi, pada malam, berdoa gitu ya. Pakai untuk rekreasi, refresh, istirahat, hobi, dan lain-lain.
Jadi 8, 8, 8, 24 jam. Kita semua diberikan waktu 24 jam yang sama. Tapi kalau kita mau perhatikan lagi, renungkan ya, setiap orang mempunyai hasil yang berbeda-beda. Betul ya? Ada orang yang di akhir waktu 24 jamnya, ya, atau 8 jam bekerjanya, atau 8 jam dia masuk ke waktu yang selanjutnya, mempunyai atau memiliki hasil yang berbeda-beda. Ada yang 24 jamnya berakhir dengan kecewa, ada yang 24 jamnya berakhir dengan mengucap syukur, ada yang 24 jamnya diakhiri pada malam hari sebelum dia tidur, berisi dengan tawa, ada yang berisi dengan tangis, ada yang hasilnya adalah keuntungan, ada yang hasilnya adalah kerugian. Jadi hasilnya berbeda-beda, tidak semua sama, tidak semua memiliki hasil yang sama. Dan itu karena atau bergantung dengan bagaimana kita menggunakan memakai waktu itu. Waktu yang kita punya, 24 jam itu, kita mau pakai atau kita beli sesuatu dengan waktu itu untuk apa? Bahkan waktu yang sederhana saja saya mau sampaikan, waktu yang 8 jam seharusnya untuk kita istirahat, tidur. Kalau kita pakai 8 jam untuk bisa tidur, maka hasilnya paginya kita akan bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Itu hasilnya. Tapi ada saja orang yang menggunakan waktu 8 jam untuk istirahat itu, tidur itu, dia tidak pakai waktu itu untuk tidur. Mungkin ada yang menggunakan waktunya untuk nonton, atau ngobrol, begadang ya, atau ada yang scrolling handphone. Sehingga dia tidur mungkin jam 1 atau jam 12 malam, sehingga waktu istirahatnya tinggal 4 jam atau kurang. Sehingga waktu dia bangun, kan hasilnya berbeda. Menggunakan 8 jam waktu untuk istirahat itu, atau dia menggunakan 8 jam itu dengan yang lain, sehingga akhirnya hasilnya berbeda. Ada orang yang bangun dengan tubuh yang segar, ada orang yang bangun dengan tubuh yang tidak segar. Bahkan mungkin bisa sakit karena tidak menggunakan waktu itu dengan benar. Jadi waktu yang kita punya 24 jam itu, kita mau pakai untuk apa? Karena nanti hasilnya akan berbeda-beda. Itu fakta yang pertama. Kita punya waktu yang sama. Fakta yang kedua. Ini fakta yang kedua bicara waktu ya. Berdasarkan tulisan hamba Tuhan di kitab Pengkhotbah. Ada waktu untuk lahir, hidup, ada waktu untuk mati. Maka fakta yang kedua adalah orang yang kaya lalu mati. Orang yang sukses lalu mati. Orang yang miskin juga lalu mati. Orang yang bergembira masa hidupnya lalu mati. Seorang profesor yang hebat lalu mati. Seorang pemain bola yang terkenal yang dibayar cukup mahal mati. Orang yang dicatat sebagai 10 orang terkaya di dunia. Bapak Ibu, sahabat orang muda, pernah dengar yang namanya Steve Jobs ya, termasuk orang paling kaya di dunia. Lalu mati. Fakta kedua bahwa ya semua orang akan menghadapi apa? Kematian. Nah, sebelum kematian itu ada nama hal yang mau kita pelajari pagi ini adalah waktu semasa kita hidup. Nah, dari dua fakta itu ya tentu saja kita bisa bilang bahwa ya namanya semua orang akan mati ya, semua orang pasti mati. Namun saya mau membagikan sebuah janji pengharapan yang indah yang Tuhan tulis di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal yang kelima ayat 28 29. Firman Tuhan seperti ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Apa artinya orang yang ada di dalam kuburan? Mati ya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Memang kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Ada orang-orang khusus, kita menyebutnya kelompok 144.000. Mereka akan hidup sampai Tuhan datang. Tapi sebagian besar kita semua nanti akan menghadapi kematian. Tuhan berjanji memberikan pengharapan. Walaupun kita mati, kita akan dibangkitkan dan menghadapi atau mengalami hidup kekal, eternal life, kalau kita berbuat baik. Baliknya kalau kita jahat, kita dibangkitkan untuk dihukum, menerima kematian kekal. Kalau begitu kita fokus kepada hal-hal yang sebelum kematian, sebelum masa kita diizinkan Tuhan untuk tidur sementara, mati. Kita harus fokus kepada hal-hal itu. Dan pada saat kita fokus kepada hal-hal itu, kita berhubungan erat dengan yang namanya menggunakan waktu. Menggunakan waktu kita. Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya akan bagikan 3 ayat saya pagi ini. Ayat yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dibilang seperti ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal akan diberikan Tuhan kepada kita setelah kita menghadapi kematian. Bila mana kita tadi disebutkan berbuat baik. Dan berbuat baik itu adalah hidup yang mengenal Tuhan dan Yesus Kristus. Mari kita mengerucut pada pagi hari ini. Kita masuk kepada inti pelajaran kita, kita fokus. Ya. Ayat yang ketiga, Efesus 5, ayat 15 dan 16. Ayat inti atau ayat perenungan kita. Efesus 5, ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif di sini artinya bijak. Ya, wise. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan berjanji akan ada berkat pengharapan yang namanya kehidupan kekal setelah kematian. Lalu Tuhan bilang, hidup kekal itu adalah hidup yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan bilang, pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan cara kita hidup. Bagaimana kamu hidup. Cara kamu hidup, perhatikan. Ya, dengan sesama. Teliti. Ya, jangan seperti orang bebal, katanya. Kebalikan dari orang bebal adalah orang apa? Orang yang mau menurut sama Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat orang muda, dimanapun kita berada. Pagi hari ini, ada yang siang hari, ada yang sudah sore hari, menjelang masuk ke jam istirahat kita. Mari kita renungkan. Mau kita pakai untuk apa waktu kita hari ini? Atau sisa waktu kita hari ini mau kita pakai untuk apa? Mau kita isi dengan apa? Waktu, bahasa lainnya adalah kesempatan. Kalau bicara waktu, kita Efesus, time itu sebenarnya opportunity. Pergunakanlah waktu. Pergunakanlah kesempatan yang ada sebenarnya. Yang masih sisa. Sebelum apa? Sebelum kita diizinkan Tuhan beristirahat. Pintu kasihan tertutup pertama sekali bagi kita manusia adalah pada saat kita mati. Tadi sudah disampaikan.
kesaksian Saudari Mira. Ada masa di mana masa kita diperiksa, diadili, penghakimi. Inilah waktunya. Sekarang ini waktunya. Waktu yang sisa, kesempatan yang ada, dan waktu yang saat ini sementara kita sedang dipandang-pandang oleh Tuhan. Hidup kita sedang diperiksa oleh Tuhan. Kita mau pakai untuk apa? Kita mau isi untuk apa? Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh bekerja. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh mempunyai aktivitas yang lain, mengurus keluarga, punya hobi. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi adakah waktu yang ada kita gunakan, baik dalam pekerjaan, baik dalam hidup berkeluarga, baik dalam berteman, di komunitas-komunitas kita, baik hobi-hobi kita, adakah kegiatan itu menambah pengenalan kita akan Tuhan? Inilah hidup yang kekal itu. Kamu mengenal Tuhan. Adakah kegiatan-kegiatan itu, pekerjaan itu menambah kerohanian kita bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan? Adakah kita menjadi lebih baik? Ingat tadi, yang dibangkitkan adalah orang yang berbuat baik, bukan yang berbuat jahat. Adakah kesempatan waktu yang ada ini, hari ini, mau kita pakai untuk ngomongin orang? Mau kita pakai untuk menyembah diri? Mau kita pakai untuk menganggap diri kita paling benar dari orang lain? Mau kita tukar dengan apa waktu ini yang kita punya saat ini, hari ini? Karena kita tidak hidup di masa lalu, kita tidak hidup di masa depan, kita hidup sekarang. 24 jam yang Tuhan kasih sekarang. Kita mau pakai untuk apa? Nasihat Tuhan pada pagi hari ini, perhatikan dengan seksama. Kata perhatikan saya sudah detil ya. Dikatakan lagi seksama. Perhatikan sama. Saya mau mengajak kita semua, hidup kita nggak sembarangan. Saya mau mengajak kita semua, hidup kita nggak jalan begitu saja. Jangan menggunakan kata mengalir. Kalau air itu mengalir ke jurang, ya kita ke jurang. Kita harus perhatikan hidup kita. Cara kita bicara, cara kita berpikir, cara kita bergerak, gestur kita. Saat orang menyapa kita, bagaimana kita menyapa balik. Saat kita mendengarkan kabar baik, apakah kita mengucap syukur. Saat kita mendengar kabar buruk, apakah kita juga mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan waktu yang kita gunakan dengan sesama. Pergunakan dengan baik. Karena kita hidup di hari-hari yang jahat. Kenapa di hari-hari yang jahat? Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Pakai waktu yang Tuhan kasih untuk Bapak Ibu, sahabat muda, yang Tuhan kasih juga kepada saya. Kita gunakan dengan baik. Dan kita pakai itu untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Nah, begitu waktu itu diambil, pintu kasih ditutup, kesempatan tidak ada lagi, kita tidak bisa berbuat apa. Semoga perenungan ini boleh menjadi kebangunan rohani untuk Bapak Ibu sahabat muda dan juga saya. Kita boleh memperhatikan bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana cara kita menggunakan waktu. Baik itu waktu istirahat, waktu kita beraktivitas, dan waktu kita yang lain. Tuhan akan menolong kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, semoga boleh jadi berkat buat Bapak Ibu, sahabat orang muda, dan kita semua. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Kare, puji Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk waktu yang berharga yang Tuhan boleh berikan bagi kita bersama. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, waktu-waktu berikut kita akan gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, ada dalam persekutuan doa. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat orang